Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Valentania dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan membuat tugas biologi membahas tentang diabetes. Sebenarnya, apa sih diabetes itu? Penyebab gejalanya, faktor risiko, serta cara pengobatan dan cara pencegahannya. Mari kita bahas di video berikut ini. Siapa sih di sini yang belum pernah mendengar kata diabetes? Kayaknya nggak mungkin ya. Pasti kamu udah pernah dengar kata diabetes itu. Cukup familiar, cukup sering kita dengar dari berita mungkin, bahkan dari kerabat keluarga kamu, dari pertemanan kamu, dari lingkungan kerja kamu, ya orang-orang sekitar kamu deh. Nah, sebenarnya apa sih diabetes itu dan apa aja sih tipenya? Oke, di video kali ini aku akan coba jelasin satu persatu secara simpel supaya mudah difahami. Jadi, intinya diabetes itu adalah suatu penyakit yang berhubungan dengan gula di dalam darah. Oke, simpelnya gitu. Terus ada dua tipe diabetes nih. Yang pertama namanya diabetes tipe 1 dan yang kedua adalah diabetes tipe 2. Jadi, kalau penderita diabetes tipe 1 itu badannya nggak bisa memproduksi hormon insulin, jadi mesti dibantu. Nah, hormon insulin itu sebenarnya apa sih? Bayangin, itu seperti hormon yang membantu membuka pintu sel sehingga gula bisa masuk. Singkatnya seperti itu. Jadi, badannya memang nggak bisa produksi insulin. Makanya perlu insulin untuk membantu badannya. Selanjutnya, diabetes tipe 2 itu gimana? Oke, jadi untuk orang-orang penderita diabetes tipe 2, tubuhnya masih bisa memproduksi insulin. Tapi tubuhnya nggak bisa gunain itu dengan baik. Jadi penyebabnya bisa banyak. Itu bisa karena malas bergerak, jadi jarang olahraga ya. Kemudian juga bisa karena orang tersebut memang konsumsi makanan manis berlebihan. Kemudian bisa juga karena terlalu banyak mengkonsumsi processed food atau makanan-makanan yang serba instan. Oke, intinya kalau gulanya numpuk di badan, ini tuh bisa bikin masalah yang lebih panjang dan lebih besar lagi di kemudian hari. Dan ini bisa berefek ke kesehatan mata, jantung, dan lain sebagainya. Selanjutnya, aku mau bahas ada 8 cara mencegah diabetes. Yang pertama yaitu rutin berolahraga. Yang kedua, menjaga berat badan tetap ideal. Yang ketiga, menerapkan pola makan sehat. Yang keempat, melakukan pengecekan gula darah secara berkala. Yang kelima, mengelola stres. Yang keenam, tentunya rajin meminum air putih setidaknya sebanyak 2 liter sehari. Yang ketujuh, mempertahankan kadar vitamin D secara optimal. Dan yang ke-8 atau yang terakhir adalah menghindari kebiasaan merokok. Nah, selanjutnya kita bahas cara pengobatannya nih. Yang pertama, ada akupuntur. Terapi ini melibatkan penempatan jarum tipis pada titik-titik tertentu di tubuh untuk merangsang aliran energi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa akupuntur dapat membantu mengendalikan kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Yang kedua, ada herbal dan suplemen. Beberapa herbal dan suplemen telah diketahui memiliki efek positif pada pengelolaan diabetes. Contohnya adalah daun insulin, kayu manis, dan alpha-lipoic acid. Namun, penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi herbal atau suplemen ini, karena mereka dapat berinteraksi dengan obat-obatan diabetes yang sedang Anda konsumsi. Yang ketiga, ada yoga. Latihan yoga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Beberapa pose yoga seperti pose kaki di dinding atau Viparita Karani dan pose pohon Vrikshasana dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengatur kadar gula darah. Yang keempat, ada meditasi. Meditasi adalah praktik yang melibatkan fokus pada pernapasan dan pemusatan pikiran. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meditasi dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kontrol gula darah, dan meningkatkan kualitas hidup bagi penderita diabetes. Yang kelima, ada pijat. Pijat dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi stres, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Beberapa teknik pijat, seperti pijat refleksi kaki, dapat merangsang titik-titik tertentu di kaki yang terkait dengan organ-organ tubuh, termasuk pankreas yang berperan dalam produksi insulin. Yang keenam dan yang terakhir adalah aromaterapi. Penggunaan minyak esensial tertentu seperti minyak lavender dan minyak kayu manis dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Namun, penting untuk berkonsultasi dengan ahli aromaterapi sebelum menggunakan minyak esensial, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.